Pak Robert kayaknya kalau kewalahan kebaktian, jadi saya juga bantuin di gereja. Terima kasih untuk Bapak, terima kasih. Oke. Nah, berarti ya ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sehingga kamu melakukan hal-hal yang lain seperti itu kan. Nah, Iya, betul. terus setelah ada proyek ini begitu kan ya, dan kenapa kok kamu mau melakukan proyek ini begitu? Apa sih proyeknya, Pang? Boleh diceritain ke kita nggak? Gitu. Proyeknya namanya Moto di Rumah. Jadi kalau tujuannya sebenarnya untuk memprovide foto buat bisnis-bisnis yang terdampak COVID. Jadi kan semenjak si COVID ini terjadi gitu kan, ada peraturan pemerintah juga soal PSBB kan. Yeah. Sehingga banyak usaha-usaha khususnya makanan itu kan mereka kalau di peraturannya jadinya nggak bisa beroperasi, kalaupun beroperasi harus cuman bisa take away. Nah, itu banyak yang nggak siap sepertinya. Kayak contoh kantin kantor gitu kan udah pasti nggak dapat pendapatan sama sekali karena nggak ada orang yang ke kantor. Atau kantin kampus, kantin sekolah, atau yang di outlet-outlet kecil. Nah, itu sebenarnya sasarannya ke sana supaya mereka bisa punya materi buat mereka promosi secara online. Jadi mereka tetap dapat pendapatan dari jualan secara online itu. Kamu kok bisa kepikir ini gitu? Apa yang mendorong kamu itu? Sebenarnya yang pertama ini kok ada sebenarnya gerakannya ini nggak cuman maksudnya aku sendiri gitu. Ada teman-teman fotografer lain juga yang melakukan hal yang sama dan aku pas lihat postingan dia aku pikiran ya udah kenapa nggak ngelakuin yang sama juga gitu. Ya memang bukan maksudnya nggak pengalaman yang bertahun-tahun juga sih foto makanan, cuman belakangan memang lagi banyak foto makanan, jadi ya nggak apa-apa lah dicoba gitu. Sekalian juga ya mereka juga terimanya banyak gitu, jadi pasti sebenarnya banyak yang butuh dan butuh banyak yang bisa nge-backup gitu, jadi nggak cuma satu orang aja gitu, jadi banyak. Gitu. Nah, tapi kan itu berarti juga dari dirimu akan kehilangan masa istirahatmu yang sebenarnya bisa santai-santai, bisa tidur lebih banyak, begitu kan? Atau bahkan kamu bisa kehilangan, misalnya ada orang yang mau moto terus mau bayar gitu kan, jadinya kan menjadi makin sempit gitu kan. Akhirnya harus mengerjakan bagian yang ya dalam tanda kutip ini sukarela begitu kan, atau ya untuk pelayanan gitu kan, maksudnya gratis gitu kan, gitu. Gratis, betul. Ya iya sih, memang jadinya juga mungkin pas pertama aku mikirin palingan berapa sih yang masuk, palingan satu hari 1, 2, ternyata wah lumayan kok, sehari bisa 4 produk gitu. Terus kan aku yang pasti kan properti segala macam itu kan yang ada di rumah aja kan, berarti jadi ya udah segala perabot dapur dibongkar, mama, papa, koko, mbak itu semua bantuin tuh, jadi yang perlu tangan yang megangin, jadi ya lumayan ini sih sebenarnya, jadi lumayan jadi ada kegiatan lah setidaknya, tapi memang lumayan banyak ternyata kalau 4 itu bisa sampai malam gitu. Dan memang jadinya tapi yang tadinya misalnya pending itu ternyata yang job-job yang berbayar itu ya memang jadinya ditaruhnya di rada belakang sih gitu. Jadinya yang ini dulu dikerjain. Ya tapi memang pas aja sih kok waktunya. Jadi yang ini misalnya lagi longgar, yang ini datang gitu. Tapi jobnya makanan juga, nggak bisa yang lain. Iya, betul ya. Berarti kan itu menjadi sebuah kesempatan, bahkan seluruh keluarga punya aktivitas bersama gitu kan ya. Dan aktivitas ini bukan hanya positif untuk keluargamu, tapi juga menjadi berkat buat orang-orang yang dibantu itu kan. Iya, betul banget. Ngerasa sih, jadinya kayak aku ceritain ini tuh produknya gini, oh gitu ya, yaudah nanti kita beli deh gitu. Kapan kalau ada kebutuhan misalnya kayak kue itu kan mau lebaran nih,
biasanya bagi-bagi ke tetangga ya bisa dari yang kemarin. Hmm. Atau butuh kue kering juga kan, kalau toko papaku juga suka kasih biasanya. Jadi ya Hmm. udah. Dari Dari situ situ jadi bisa, iya betul. betul betul. Betul. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu bantu ini gitu kan ya? Eh, siapa saja atau apa saja gitu. Hmm. Dan yang Hmm. pertama kali yang kamu klien yang pertama kali kamu bantu apa itu? Weh. Kalau yang pertama itu kopi, namanya Kopi Kelon. Hmm. Jadi dia kayaknya sih baru buka gitu deh kok. Oh. Cuman bener-bener timingnya pas dengan pandemi ini, jadi langsung kedampak banget. Oh. Jadi ya dan itu kayak franchise gitu, jadi ya yang mungkin yang owner aslinya ya udah kalau udah beli franchise kan lepas istilahnya kita yang ngurus lagi sendiri, jadi ya dia belum siap. Terus kalau rata-rata sih banyak kan yang pasti produknya makanan sih, makanan dan ya itu minuman F&B lah, food and beverages gitu. Yeah. Jadi makanannya makanan yang frozen juga, makanan yang jadi, atau yang kue-kue gitu. Nah, kan tadi bilang ada yang kantin apa itu? Kantin karyawan gitu ya. Ya, Terus ada siapa kantin lagi yang karyawan betul. siapa lagi yang meskipun makanan tapi Ada gimana kok? yang tadi Meskipun kalau itu makanan kantin kan kantin karyawan. Terus apa lagi gitu? Selain kantin karyawan terus ya banyak kan ini sih pasti rumahan itu karena mereka biasanya nyetok ke restoran atau ke istilahnya buat dijualin lagi, mereka nggak bisa. Jadinya ya mereka harus langsung jual tuh istilahnya dari produk yang dia bikin, biasanya disuplai sekarang langsung dijual. Itu mereka kan nggak siap karena ya udah biasanya kan apa ya kayak ya udah pasti ada yang ngambil nih. Sekarang ya mereka nggak perlu promosi apa-apa. Sekarang jadi perlu promosi. atau yang outlet-outlet kecil yang kayak di pinggir jalan atau yang kayak di depan restoran gitu kan biasanya ada outlet kecil lagi tuh yang terpisah. Itu kan harus tutup juga dan mereka belum siap. Itu sih banyak kan. Ya. Gitu. Nah, waktu kamu istilahnya menolong mereka itu dengan memoto produk mereka, adakah cerita-cerita dari mereka gitu? Iya. Jadi sekalian curhat merekanya. Iya, curhat banyak. Lumayan banyak sih. Jadi mereka yang kayak nih contohnya yang salah satunya itu yang payung itu. Nih aku mana? sambil kasih lihat. Ya, kasih lihat. Nah, ini kasih lihat fotonya. Jadi mie Aceh ini namanya mie Aceh. Sama ada lagi satu lontong Medan gitu. Jadi mie Aceh ini tuh aslinya kantin karyawan gitu di satu gedung kantor. Jadinya dia harus tutup karena ya itu nggak ada yang datang ke kantor kan. Nah, si mie Aceh ini yang ngontek sebenarnya anaknya. Karena mamanya nggak ngerti sama sekali soal sosial mediaan kan. Iya. Jadinya fotonya ya belum, Pang. Iya, ini lagi dicari. Oh, dicari. Ya. Sambil ngomong. Sambil ngomong biar ini. Nah, terus belum masuk. Oh, ini. Jadinya ya mereka harus butuh foto kan buat si anaknya ini ngelola sosial medianya, dan benar pas aku cek itu sosial medianya itu baru nol semuanya, postnya nol, followersnya nol, followingnya jadi benar-benar baru bikin kok gara-gara COVID ini gitu. Ini kalau nggak contoh yang lain ini hampir sama sih ceritanya. Ini pisang nugget yang kayak kedai di depan restoran gitu. Pisang nugget. Share nggak? Nah, bentar. Oh, ini ya. Wah. Pisang nugget kan kita biasanya beli kayak di depan apa sih kayak pinggiran gitu ada kan pisang nugget yang pinggiran boulevard gitu ya. Ya bisa kayak gitu contohnya. Tapi ini jauh di Kuningan kalau nggak salah. Di daerah Kuningan gitu, Kuningan Timur. Jadi mereka butuh juga buat jualan. Bahkan ada yang sampai karena benar-benar nggak ada materinya, dia ini kok kayak ya udah
bukan sebanyak-banyaknya sih apa yang ngomongnya. Pokoknya seberapapun dikirim nanti sedapatnya lah Kak, pokoknya berapa foto kayak mau penting lagi nyari banyak bahan gitu loh buat sosial media, bahkan ke teman-teman fotografer yang lain yang buka juga mereka kirimin gitu. Ya. Nah, tadi tuh jadi kelihatan mewah banget gitu kan ya. Barangnya jadi makanannya jadi ini menggoda sekali tuh gitu kan ya. Mungkin ini apa nanti Cik Novita bisa ini beliin buat remaja gitu. Jadi gitu. Dilempar atau ke Robert gitu kan. Oke. Nah, sampai sejauh ini berapa orang yang sudah dibantu oleh gerakanmu ini? Kan aku mulai dari kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, sampai hari ini tadi masih foto tuh. Setelah terakhir belum sebenarnya nggak donat ngomong yang di mejamu itu juga ya, Pang ya? Donat yang di Mejaku mejamu ada itu juga ya? Iya benar. Itu barusan banget kok. Jadi memang harus langsung dimakan rata-rata. Oh gitu ya. Tapi yang bisa ya masuk kulkas. Kalau yang ini langsung. Udah total 29 jadinya. 29. Oh. Ya, Besok tapi ada lagi 2, jadi ya kalau sudah selesai semua 31 sih. 31 ya. Satu barang gitu butuh berapa lama kamu moto? Kurang lebih setengah jam sampai setengah jam sampai 45 menit lah. Oh gitu ya, setengah jam 45. Karena pasti aku nanya kan, aku nanya dulu barangnya tuh apa, atau ada foto yang udah pernah difoto belum pakai HP pun nggak apa-apa. Jadi udah ngebayangin dulu di awal. Ya. Maunya kayak gimana begitu ya? Nah, kalau begitu kan berarti kan kalau bisa 1 hari 3, berarti hari ini 3 ya tadi ya? Cukup makan waktumu juga kan gitu ya. Belum lagi mesti ngurusin ibadah besok itu kan ya. Ibadah lapis depan kok yang minggu ini. Oh begitu ya. Nah, berarti bisa dibilang ada banyak waktu-waktumu yang kamu korbankan untuk itu gitu kan? Ya bisa dibilang bingung sih korbankan atau enggak ya, tapi harus di-spend untuk itulah. Begitu ya. Berarti kalau begitu kan meskipun pernah nggak gitu kan ya merasa bahwa aduh pengen tidur aja deh seharian gitu, tapi ini sudah pada datang ini barang-barang yang harus difoto. Gitu. Waktu itu pernah kok satu hari gitu. Aku tuh ingetnya besok ya nggak ada yang ngirim apa-apa deh, ya udahlah. Tidurnya rada malam, refreshing, main game. Besoknya tiba-tiba dibangunin, itu ada yang datang Pak. 2 lagi, aduh ya udahlah. Bangun, kelupaan bener-bener lupa. Gitu. Mulai foto sih. Karena kalau udah kayak malam gitu, udah takutnya makanannya kurang fresh juga. Gitu. Ya. Dan kalau sudah begitu, biasanya makanan itu udah dikasih sama yang ini ya, yang moto-moto itu ya? Iya, aku jadi kan ada ketentuannya tuh. Maksimal karena bukan takutnya, untuk bisa profit yang lain juga biar maksimal satu brand itu ngasih 2 produk gitu. Maksimal ya. Ya. Terus aku sih tanyain kalau misalnya mau dikirim balik tapi ongkirnya ditanggung, tapi nggak ada yang pernah minta kirim balik sih. Malah ngirim lagi kok adanya. Oh gitu ya, waduh. Iya. Jadi banyak makanan ya. Iya. Menurut kamu yang lagi nggak harus difoto. Oh iya. Kalau yang paling enak menurut Pang, selera kan bisa beda gitu kan. Selera ya. Kalau ini approval-nya dari satu rumah kok. Semuanya bilang enak. Yang mana? Kue sih tapi. Ya coba. Kue STUV. Namanya Flaby Cake. Nah, keluar ini sekalian endorse atau enggak nih kok? Iya, ya bisa jadi. Kan mereka butuh di-support, butuh dibeli. Iya. Keluar nggak? Belum ya? Belum. Waduh.
hati-hati kalau David kemakan iklan. Ini kalau di YouTube @15 detik nggak bisa di skip ya. Kalau beli sama Kopang dapat diskon kok. Waduh. Apaan? Ada urusan dong. Nah itu misalnya contohnya. Nah, ini. Nah, itu kelihatan kan Ini. kue rumahan gitu. Oh, Ini enak katanya Waduh. satu. Emang enak sih. memang enak ya. Satu rumah itu ya. Itu Satu rumah yang bilang enak. ya. Fotonya bagus banget, parah. Kok David Bukan hanya fotonya yang enak ya gitu kan ya, tapi rasanya juga enak ya gitu ya. Enak. Oke. Wah. Nah, luar biasa juga ya teman-teman. Bahwa di tengah semua hal yang bisa ataupun kita lakukan gitu kan ya, Kopang bisa istilahnya berbagi juga begitu kan. Di tengah segala apa yang biasa dia lakukan, dia juga bisa menolong orang-orang yang lain. Bahkan kabar terakhir itu ada pesanan yang dari apa itu Pang katanya Pang? Oh ya, jadi kan kemarin aku blasting di mana-mana tuh di Mm-mm. sosmed tentang kegiatan ini. Terus ada kayaknya dia bacanya dari salah satu istilahnya di retweet gitu loh, kok di repost lagi sama ini stand up comedian gitu, Panji Pragiwaksono. Itu kan banyak dia followersnya. Ya, Nah ya, itu dari situ mulai banyak yang nanya. Nah ada salah satu teman-teman juga itu namanya QLC. Lupa apa judulnya, apa singkatannya. Pokoknya Q-nya itu queer. Queer itu kalau nggak salah bahasa Indonesianya waria. Nah, jadi memang si organisasi ini mereka ngebantu teman-teman waria yang sebelumnya itu buka usahanya salon gitu di daerah Jakarta Barat. Nah, semenjak COVID kan jadinya harus tutup tuh. Karena kan memang nggak boleh loh kalau salon itu, dan juga nggak banyak yang potong rambut kan pada akhirnya juga. Jadinya mereka usahanya buka makanan jajanan pasar gitu, mereka produksi sendiri. Nah, di CQLC ini udah bantu promo, cuman memang pas aku lihat sosmednya itu belum ada foto sama sekali. Antara itu fotonya di handphone doang, atau di desain gitu, digambar. Cuman ya belum ada foto realnya. Gitu. Jadi aku kemarin nawarin diri sih, gitu. Mau nggak nih, Mas, aku bantu gitu-gitu. Bener-bener aku nggak kenal sama sekali, aku cuma lihat, oh ini lagi ngebantu orang juga, ya udahlah. Cuman kayaknya mereka juga lumayan kewalahan karena baru juga kali ya. Jadi belum sempat sih. Nanti katanya minggu depan baru kirim lagi. Tapi memang benar kamu ini ya apa? Maksudnya nantinya mereka akan bisa ditolong begitu kan? Betul, karena ya itu, ya aku sih ngelihatnya itu kan dari si orang yang mau nolong itu, dan mereka udah lebih tertata juga sih, mereka udah lebih siap. Jadi ya memang udah lebih deket juga ke teman-teman itu. Sampai kemarin udah kontekan langsung juga sama kakaknya. Sama yang warianya ya? Oke. Betul, dia yang produksi itu juga belum, ya dia bilang nanti deh Kak, gitu, belum kirim. Ya. Belum. Jadi bisa melintasi semua ini ya, lapisan sosial begitu kan ya? Betul. Oh iya, sip, mantap. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak sama Kopang gitu? Saya kasih ini karena kita nggak banyak. Kalau mau ya langsung aja. Kopang. Oi. Wah, ngelek. Ngelek. Nah. Ada yang request foto gitu, ada request sendirinya gitu nggak? Kalau mau fotonya di gimana enak? Kalau yang ini sih mereka kayaknya nggak ini sih. Mungkin karena tahu itu free, ya udah sebenarnya kasih ya udahlah sejadinya. Cuman gue sih nggak ini sih, maksudnya emang nggak ngomong juga, maksudnya butuhnya kayak gimana. Cuman dilihat dari yang datang, terus dilihat dari sosmednya yang belum ada tuh yang kayak gimana, ya udah itu yang difoto. Gitu. Misalnya mereka belum ada foto yang satu produk itu cuman sendiri, biar orang-orang kalau mau pesen satu menu tahu nih menunya yang mana. Itu banyak tuh yang belum ada, jadi cuman foto bareng semua rata-rata. Nah itu yang di provide.
settings. Request tertentu sih Aku mau nggak ada sih. nanya. Woi, Aku mau nanya. siap. Tadi ngomong apa ya? Pernah nggak kok ada pengalaman kan produknya kebanyakan makanan nih. Pernah nggak kayak Betul. kan tadi dibilang tuh kalau malam biasanya tuh udah nggak enak. Nah, pernah nggak kebablasan gitu atau entah gimana tiba-tiba makanannya tuh udah nggak fresh. Terus solusinya tuh gimana? Di touch up, Kalau Adrian, di touch up. iya, satu bisa itu di touch up atau pakai bahan yang baru sih yang kita ada di rumah. Cuman sih sejauh ini yang kalaupun nggak fresh itu masih bisa, maksudnya masih kelihatan itu proper makanan yang kayak aslinya. Belum pernah ada yang kebablasan sih. Pernahnya justru yang berbayar karena dia butuhnya banyak. Waktu itu pernah satu catering gitu, fotonya banyak butuhnya. Mereka kirimin semua dari pagi. Wah, itu fotonya dari pagi sampai hampir pagi lagi jam 1 gitu di rumah doang. Itu basi sebenarnya. Emang biasanya cuman satu produk gitu? Cuman Oh. kelihatan. Gitu. Emang biasanya satu produk tuh berapa lama sih kok? Kayak satu makanan itu fotonya biasanya? Ya, tergantung kebutuhan. Kalau yang kemarin ini palingan satu brand ya, itu 2 produk kurang lebih 45 menit lah. Tinggal 30-45 menit. Oh, oke. Belum termasuk setup ya, tapi misalnya perlu setup lampu, setup alasnya, setup alat-alat yang mau dipakai. Gitu. Oke, thank you. Sip. Nah, Pang, ada nggak yang setelah melihat hasil fotonya terus langsung merespon ke kamu? Banyak sih kok. Jadi aku bahkan posting di Instagram lagi sih. Respon jadi, mereka. Iya, respon mereka. Jadi yang kayak banyak yang langsung misalnya posting gitu, tapi memang ntar aku kasih contoh lihat kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan. Iya. Apa ya, ini bukan nih. Coba. Nah, kelihatan nggak tuh? Dia langsung posting. Ini yang Mie Aceh Cipayung kok, lupa aku. Nah. Apa ini Mie Cipayung? Oh. Ya, ini tapi dia jualnya selain mie Aceh ada lagi yang lain gitu. Nah, jadi mereka memang tuh baru buka kan, baru kami segera hadir di Instagram. Jadi sebelumnya belum ada sama sekali. Gitu. Jadi langsung respon gitu sih. Ya mudah-mudahan sebenarnya aku juga sasarannya yang kayak gini, yang benar-benar emang butuh. Karena nggak dipungkirin juga banyak request yang masuk ya sebenarnya yang mereka udah ada foto-foto yang proper. Tapi itu beberapa aku bilang nanti dulu aja. Karena kan yang lebih butuh yang ini. Ya. Nah, mungkin ada yang lain. Kalau enggak kita mesti ini nih, soalnya kurang 5 menit lagi. Langsung doa aja kali ya kok, kalau gitu. Oh iya. Nanti langsung doa aja sama Rachel ya, gitu. Ada lagi? Atau ada? Ya, guys, yang mana ini? Kenapa, Adrian? Yang menanya, ayo yang menanya. Oh iya, betul. Pang, aku nanya deh. Ci. Pang, itu peralatan buat setting, maksudnya makanannya dari mereka, peralatannya darimu sendiri, kayak mangkoknya, terus tatakan meja apa segala gitu, propertimu banyak, betul Pang? Sih. Sebelumnya memang nggak banyak-banyak banget, karena memang baru belakangan ini ada kerjaan foto. Jadi beberapa aku beli lagi sih, Ci. Sekalian investasi. Jadi ya udahlah sekalian gitu. Jadi beberapa beli lagi sih memang. Ya jadi demi melakukan pelayanan ini kau juga istilahnya bukan cuma jasa, jadi ya masih kau juga beli juga modal untuk setting itu. Maminya juga mungkin kehilangan barang-barang di dapur. Kan di rumah doang kok, aman. Pas selesai dipakai balikin lagi. Oh iya. Nanti itu bukannya mangkok Mami. Berapa lama?
Iya, ketukar takutnya. Tapi piring yang aku beli lebih bagus kok. Karena kalau buat di rumah kan, ya udah yang penting piring kan. Kalau buat foto kan biasanya ada warnanya, ada bahannya. Aku yang nggak mau ketukar malahan. Apalagi kalau kotak Tupperware. Iya, aduh. Tupperware. Kalau buat setup berapa lama, Pang? Nah, itu kalau di rumah doang sih cepet sih, rada cepet. Karena emang nggak gede kan space-nya butuhnya. Jadi ya udah pokoknya ngakalin di rumah, cari tembok kosong, cari space kosong, ambil meja yang rada pendek, udah akalin, paling sampai 45 menit, setengah jam lah. Setengah jam sih. Terus kan Oke, nyoba thank you, Pang. sih. Jangan thank you doang, tapi juga beli. Kenapa? Tapi juga Wah, beli banget. ini. Beli produk ini ya. Yang sudah Beli dibantu. produk. Nanti kita pesennya lewat Ya. Pang gitu ya. Oke. Waduh. Nah, terima kasih Pang. Di tengah Ya, Ko. semua persoalan yang pandemik ini, kalau mendengar kau kita jadi seger gitu kan, Pang gitu kan. Apalagi hal-hal positif yang boleh kami dengar gitu kan ya. Di tengah kita tahu betapa sibuk dan betapa kau juga butuh banyak istirahat begitu kan. Nah, bersyukur Iya, Ko. bersyukur tetap jaga kesehatan juga begitu ya. Terima kasih sudah Ya. berbagi dengan kami begitu. Nah, minta tolong Rachel ya, sebelum ini dibaca dulu Rachel pokok-pokok doanya. Bentar. Ini. Oh, kok sambil nutup kok terakhir. Ya, apa. Ya intinya sih ini sih kita mungkin bisa mulai dari apa yang kita bisa gitu. Aku cukup sadar kalau misalnya aku nggak punya misalnya uang yang banyak buat bantu orang beli APD atau buat nyumbang langsung, tapi kan aku bisa moto. Nah, berpikir mulai dari situ ya udah itu yang mungkin kita bisa mulai lakuin. Jadi ya teman-teman bisa ini sih bisa melakukan sebenarnya banyak lah, sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Apalagi di masa-masa gini kita mesti lebih apa ya? Peka. Istilahnya kita kan mungkin peka dan kita kan juga mungkin punya privilege bisa hidup nyaman tanpa harus mikirin besok gimana gitu. Gitu sih. Iya. Maka ini kan Tuhan sudah menolong kita, memampukan kita, maka tugas kita, panggilan kita juga untuk memperlengkapi orang-orang di sekeliling kita yang terbatas, yang mungkin terkungkung dengan masalah ekonomi, ya terbelenggu dengan masalah ekonomi, ataupun juga yang terpenjara dengan segala kekhawatiran mereka gitu akan usaha mereka, masa depan mereka. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kita juga suka gitu kan ya, terus juga itu menjadi sebuah hal yang positif buat mereka, apa salahnya kita melakukannya gitu. Dimulai dari diri kita gitu ya. Thank you. Sama-sama. Okay. Rachel. Oh, ada yang nangis. Nangis? Tadi bukan Vina atau Vio kok, bukan ya? Oh, enggak. Oh, bukan. Bukan. Waduh, malah serem. Ini ya, Rachel. Oke. Ya. Ini langsung doa aja kan kok? Ya, langsung doa aja. Nah, soalnya sudah tinggal 5 menit lagi. Enggak, tinggal. Sekarang ya? Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di tengah pandemi corona ini, kiranya Engkau selalu memberkati para pemimpin kita dalam memberikan arahan-arahan untuk masyarakatnya dalam menghadapi pandemi. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir di berbagai negara.
Untuk gereja, ya Tuhan, semoga tetap menjadi berkat walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama. Dan untuk para remaja, kiranya selalu bisa tetap sabar dan berjuang mengalami pandemi ini di tengah pergumulan mereka. Untuk Stanley Yordan dan istri dari Penatua Ismail, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan agar dan yang berulang tahun untuk diberikan berkat yang lebih, ya Tuhan. Untuk hidup dan pelayanan Kopang, kiranya Engkau selalu memberkatinya dan kiranya bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat Sampai minggu malam. depan ya. Udah katek. Yang katek ya. Siapa aja yang katek berarti Ya, mulainya udah dari Zoom ya? Berikan jempol dulu buat Kopang. Oh, berikan Waduh, jempol. di HP caranya gimana ya? Caranya, ini caranya. Nah, oh ya ini. Jempol. Jempol, sip, mantap ya. Jempol, sip. Thank you. Oke. Thank you. Aku N Thank you, ya. Bang. Ya, Thank you sama-sama. semua. Ya.